Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita berjumpa lagi nih di podcast yang dikangenin. Di podcast yang selalu dikangenin, yang selalu dirindukan. Tapi jangan ngerinduin suaranya ya, karena buat apa? Apalagi ngerinduin orangnya. Oke, tapi bisa merindukan isi dari podcast ini. Dan Masya Allah, aku mau mengangkat salah satu tema yang sekarang lagi diperbincangkan dan belum lama ini sekitar tanggal 15 Mei, ini hari Senin ya, 2023. Aku pengen buat tulisan untuk di apa ya, di media. Jadi tulisan aku bisa dibaca di opini atau media massa dan mengangkat tema tentang konser dangdut membawa petaka. Insya Allah nanti di media ada tulisan aku juga. Tentang konsep dangdut membawa petaka. Nah, teman-teman bayangin ya, ada seseorang pemuda yang dia itu tewas karena tertembak senjata laras panjang milik oknum polisi ya. Di situ aku juga mencari data fakta dan aku menganalisis dan bagaimana solusinya dalam Islam gitu. Dan ternyata memang tembakan itu nggak disengaja ya oleh pihak polisi, tapi tertembak ya, tidak disengaja. Dan awalnya ya konser dangdut yang ada di wilayah Gunung Kidul di desa ya, tepatnya di desa Dukun Padukuhan, itu yang awalnya konsernya mengalami yang mana ya sangat-sangat meriah lah pokoknya, ternyata menjadi ricuh. Kenapa menjadi ricuh? Kemudian orang-orang pada berlarian gitu ya ketika penembakan itu terjadi. Nah, jadi memang perlu kita ketahui bahwa penembakan itu nggak disengaja ya oleh pihak polisi, dan ternyata membuat salah satu pemuda ya warga di sana yang tewas, yang awalnya mungkin tergeletak gitu ya, tergeletak di tanah dan gak berdaya, ternyata tewas. Yang awalnya masyarakat itu membawa si korban itu ke puskesmas Rongkop ya supaya untuk mendapatkan pertolongan gitu. Tapi ternyata dari puskesmas itu menyarankan bahwa si korban ini harus dirujuk ke RSUD Wonosari. Tetapi sampai di RSUD Wonosari itu ternyata korban tewas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan para warga itu beramai-ramai gitu kan, minta pertanggungjawabkan gitu kan oleh pihak polisi. Dan ternyata sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah dari oknum polisinya atau dari si pelakunya atau dari mana gitu ya? Sebenarnya gini teman-teman, kalau kita melihat atau kita meninjau dalam hukum Islam, ada nggak sih Islam itu membolehkan orang menonton konser itu dangdut lagi ya di malam hari? Bayangin, biasanya ya konser dangdut di malam hari itu penyanyinya ya lebih memakai pakaian yang terbuka auratnya. Coba perhatikan, dan dengan seksama bahwa dangdut itu kan biasanya identik dengan bernyanyi ya, ada lagunya dangdut, tapi di sisi lain penyanyinya itu memakai bajunya seksi, ketat, terbuka auratnya, membuat orang-orang yang suka menonton dangdut itu jadi apa? Jadi kayak terpesona melihat si penyanyi dangdut. Nah itu kan, bayangin melihat perempuan yang terbuka auratnya, dan itu di malam hari, yang mana malam hari itu biasanya untuk apa sih? Untuk tidur, untuk istirahat, tapi malah untuk nonton konser. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata mengakibatkan ada korban yang meninggal. Siapa yang salah?
Nah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, bahkan aku berbicara di podcast ini tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi memang lebih ke introspeksi diri, dan sebenarnya nggak baik juga, dan memang dilarang dalam Islam untuk menonton konser. Walaupun udah dijaga sama polisi lebih ketat lagi gitu ya, ada pengawasan dari pihak polisi, nggak kemungkinan bahwa tidak ada yang terjadi kecelakaan. Pasti aja ada yang kecelakaan. Karena memang yang tahu itu Allah. Mau sekuat apapun kita menjaga, misalnya menjaga konser itu supaya tidak ricuh, Allah memberikan konser itu menjadi ricuh, ada korban nyawa, kita mau bisa apa? Makanya memang nggak dibolehin nonton konser itu, apalagi penyanyinya terbuka auratnya. Menonton konser itu banyak banget mudaratnya. Ya, contohnya apa? Contohnya, yaitu bisa berbahaya, merusak, dan menimbulkan bencana bagi generasi muda. Betapa banyak orang-orang yang kehilangan barang, ya, misalnya HP, ternyata hilang atau dicuri sama penonton lainnya. Terus tasnya hilang, uangnya hilang, dompetnya hilang, itu kan bisa menimbulkan mudarat. Atau cacat fisiknya. Contohnya, cacat fisik bisa diakibatkan karena misalnya terinjak-injak. Orang-orang pada berkumpul ya, berdesak-desakan. Ada yang ketindihan, ada yang keinjak-injak. Itu bisa menyebabkan cacat fisik ya. Kemudian bisa menyebabkan korban meninggal, ya ini bahaya banget. Bahkan para pemuda saat ini lebih mencintai idolanya. Ya, dangdut-dangdut atau K-pop atau Korea-Korea yang semacam itu. Tapi tidak mencintai Tuhannya, tidak mencintai Allah, bahkan mencintai Allah tuh diabaikan, dibelakangkan, dan tidak mencintai Rasulnya. Padahal ketika kita mencintai Allah dan ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita ada termasuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beruntung. Tapi nggak heran juga ya teman-teman, di sistem yang serba bebas, kita mau ngapain aja itu bebas, nggak mau diatur agama Islam, yaitu sistem sekuler kapitalisme, mereka yang memandang kesenangan materi ya, kesenangan materi itu hal yang mereka utamakan. Tapi kalau dalam Islam, kita tidak boleh menonton film-film yang nggak berfaedah, misalnya film porno, film konser-konser atau dangdut sampai larut malam. Dan bahkan ketika Masya Allah Islam diterapkan ya seperti dulu waktu 13 abad lamanya, dalam Islam konten-konten porno, film-film yang mengunggah hasrat seksual atau konser-konser seperti itu akan dihapus. Bahkan dalam sistem khilafah, ketika ada yang menayangkan film tersebut atau konser itu, maka akan ditutup dan akan diberikan sanksi tegas. Dan Masya Allah ya, kehidupan Islam itu sangat luar biasa. Orang-orang lebih pandai untuk mengkaji ilmu Islam daripada melihat dunia-dunia yang mengunggah nafsu aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmah dari podcast kali ini. Dan terima kasih semuanya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa di podcast-podcast berikutnya. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.